Hai guys, welcome back. Terima kasih teman-teman masih setia dan support terus channel ini. Terima kasih banyak teman-teman. Di video kali ini aku mau membahas tentang, lebih tepatnya aku mau sharing pengalaman ke kalian para YouTuber pemula. Nah, pengalaman apa yang mau aku bagikan? Buat kalian penasaran, jangan kemana-mana, stay tune. Di video kali ini aku mau berbagi informasi dan sharing tentang pengalaman aku ke kalian para YouTuber pemula. Ini penting banget buat kalian tahu. Sebelumnya aku mau bercerita sedikit ke kalian teman-teman, bahwa pada tahun 2018 kemarin itu YouTube menetapkan peraturan mengenai bahwa syarat untuk bisa dimonetisasi adalah 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Nah, buat para YouTuber seperti kita, YouTuber pemula, aku sebut diriku newbie seperti kalian juga ya. Nah, itu dengan syarat monetisasi itu nggak gampang teman-teman. Nah, dengan syarat yang lumayan cukup susah itu, akhirnya sekarang mulai tren yang namanya sub for sub. Nah, aku mau membahas tentang sub for sub dan pengalaman cerita aku sendiri yang mau aku bagikan ke kalian supaya jadi pengetahuan juga buat kalian. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, sub for sub itu adalah bahasa yang biasa digunakan para konten kreator, terutama YouTuber pemula, newbie seperti aku, seperti kalian juga, untuk mengajak saling subscribe. Dan biasanya kalian bisa lihat seperti di komen, tapi sekarang mereka udah jarang sih meninggalkan komen, tapi sharing link gitu. Biasa kalau di komen tuh tulisannya, yuk sub for sub, yuk subscribe balik ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu ajakan sub for sub. Sebelumnya aku mau bercerita dulu tentang pengalaman yang aku pernah lakukan berkaitan dengan sub for sub. Awal-awal aku memulai membangun channel, mulai mencoba untuk bisa jadi YouTuber, dan sampai sekarang aku merasa diriku masih YouTuber pemula sama seperti kalian. Makanya aku mau berbagi pengalaman ini biar kalian jadikan juga ilmu untuk kalian dari pengalaman aku. Jadi pertama kali aku membangun channel, aku itu bergabung sama grup YouTuber pemula gitu. Nah, di situ saling supportnya itu memang sub for sub. Jadi para YouTuber pemula itu saling nge-view video selama 1 menit sampai 2 menit, kemudian saling sub for sub. Nah, karena aku masih baru dan istilahnya aku belum paham banget, ya aku ikutin karena aku berada di grup itu dan aku ikutin yang namanya sub for sub. Jadi kita semuanya saling sub for sub, walaupun nggak terlalu banyak sih aku sub for sub sama orang di situ. Nah, seiringnya waktu udah berjalan, jadi kita saling sub for sub dan aku meladeni teman-teman satu sama lain dan kita saling support, caranya seperti itu. Tapi aku berpikir bahwa menurut aku YouTube itu istilahnya pinter lah ya, kayak gitu-gitu mendetek lah, apalagi kita sharing link kayak via WhatsApp, karena aku berbagi tuh di grup WhatsApp. Jadi aku sharing link channel aku di WhatsApp, aku bagikan segala macem. Terus selanjutnya mereka nonton, dan kayaknya mungkin aku sih ngerasanya YouTube tuh paham gitu. Jadi aku memberhentikan di tengah jalan, aku pikir kayaknya udah deh sampai sini aja, kira-kira sekitar 50-an channel kita saling sub for sub, saling dukung, caranya kayak gitu. Dan aku nggak ngelanjutin lagi, jadi nggak ada yang ngajakin aku sub for sub juga. Jadi ya udah, tapi aku masih di grup itu, tapi aku mundur aja. Kayaknya aku lebih milih untuk nggak sub for sub, karena aku menilai YouTube itu kayaknya lebih pinter gitu daripada kita. Jadi kayaknya kalau permainan seperti itu kayaknya mereka pasti baca. Selanjutnya aku mencari tahu mengenai sub for sub. Jadi sub for sub itu memang dilarang dari pihak YouTube sendiri, dan
kalau sampai terjadi berulang kali dan mereka membaca bahwa kita tuh melakukan sub for sub itu, bisa jadi nantinya kita nggak bisa dimonetisasi. Dari informasi yang aku dapat bahwa kalau kita tuh mau bagi link kita ke teman-teman, ke grup WhatsApp kayak gitu, membagikan link itu, semua aktivitas kita terbaca sama YouTube. Jadi aku menyudahi istilahnya gitu. Kalau ada teman-teman yang ngajakin aku sub for sub, aku udah nggak mau di situ, dan aku juga nggak pengen ngajak orang buat sub for sub, karena aku coba cari tahu dan ternyata itu emang nggak boleh gitu, dan itu pasti ketahuan kalau udah terlalu sering seperti itu ya teman-teman. Jadi kira-kira baru 50 channel teman-teman di grup itu yang kita sub for sub, sampai situ aku hentikan dan aku keluar dari grup itu. Nah, sekarang aku mau kasih kesimpulan dari sisi negatifnya kalian kalau melakukan sub for sub. Yang pertama, sub for sub itu membuat kita jadi nggak kreatif, karena setiap hari kita memikirkan channel mana yang mau kita ajakin sub for sub. Dan kalau misalkan kalian bergabung di grup kayak gitu, kalian tuh sibuk ngajakin orang buat sub for sub, dan kalian jadi nggak mikirin mau bikin konten. Bisa jadi kalian malah nggak ada videonya, cuma ada satu, dan kalian sibuk buat ngajakin orang sub for sub doang dan ngeladenin orang buat sub for sub aja. Jadi kalian tuh nggak memproduksi video, nggak bikin konten, nggak memikirkan apa yang mau kalian buat, tapi kalian memikirkan sibuk channel mana yang mau kalian ajakin sub for sub. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian istilahnya keseringan, channel kalian pasti nggak bakal dimonetisasi. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah sub for sub membuat kita jadi YouTuber bermental lemah. Kenapa aku bilang jadi YouTuber bermental lemah? Karena ketika kita memandang tantangan dari YouTube itu bahwa syarat monetisasi itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton, kita mencari hal yang lebih cepat, yang lebih instan bisa kita lakukan. Padahal YouTube channel itu adalah proses teman-teman, jadi kita harus menikmati. Makanya kenapa kalau kalian mau buat channel YouTube, buatlah yang kalian sukai, yang jadi hobi kalian. Jadi kalau kalian buat YouTube, kalian menikmati prosesnya. Kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya kalian gak kecewa, karena kan itu jadi hobi kalian. Seperti itu. Kalau prosesnya memang lama, ya itu juga kalian nikmatin, karena kalian menikmatinya happy dan enjoy kalian buatnya. Jadi setelah nanti hasilnya kalian rasakan, nah itu baru benar-benar istilahnya kenikmatan dari hobi kalian yang ternyata bisa menghasilkan. Tapi kalau kalian sub for sub, itu berarti kalian gak mau menikmati prosesnya. Dan itu dia kenapa YouTube itu ingin semua konten kreator itu kreatif. Makanya jadilah YouTuber yang sejati, yang membuat konten video itu dari hati, yang kalian happy mengerjakannya karena kalian hobi dan kalian sukai, makanya kalian buat video tersebut. Keempat adalah sub for sub membuat kita jadi YouTuber nggak berkelas teman-teman. Kenapa aku bilang nggak berkelas? Karena kita tuh seperti mengemis. Jadi kita mencari channel lain dan meninggalkan spam, mungkin komentar di channel orang. Kayak aku kemarin juga memikirkan, kok kayaknya nggak berkelas ya kayak gitu. Karena ketika kita ngomong, jangan lupa ya nanti subscribe balik ya. Tadi aku udah subscribe loh, aku udah views, jangan lupa subscribe balik ya. Belum tentu juga sebenarnya orang yang kita ajakin buat sub for sub itu pengen nonton channel kita. Istilahnya belum tentu dia ikhlas emang pengen subscribe kita, pengen mampir ke channel kita, pengen nonton full video kita. Belum tentu teman-teman. Jadi terkesan kayak kita imbal balik gitu, jatuhnya kayak nggak ikhlas. Jadi menurut aku
setengah seperti pengemis, kita kayak memohon sama dia gitu. Jadi menurut aku pengalaman yang kemarin itu nggak berkelas banget, karena aku kayak minta dia buat subscribe balik dan orang itu juga minta di subscribe balik, padahal belum tentu aku pengen nonton video dia, belum tentu dia pengen nonton video aku, dan belum tentu channel aku itu sesuai sama keinginan dia. Tapi karena berhubung dia udah subscribe aku duluan, jadi mau nggak mau aku jadi subscribe dia. Kalian bisa lah simpulkan kira-kira cepat atau lambat bisa jadi dia bakal unsubscribe juga gitu. Yang kelima, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa sub for sub itu nggak efektif, teman-teman. Mungkin kalian dapat subscriber, tapi belum tentu dia bakal nonton video kalian lagi. Jadi udah aja sampai di situ titik, istilahnya gitu. Karena dari awal memang dia nggak sepenuh hati buat subscribe channel kita, dan belum tentu juga kita sepenuh hati subscribe channel dia. Jadi kesimpulannya, sub for sub itu nggak efektif. Bisa jadi nanti bakal hilang semua, bisa unsubscribe semua, dan kalian tahu lihat bahwa subscriber kalian udah berkurang karena yang kalian sub for sub itu nggak tulus buat subscribe kalian. Jadi teman-teman, kalian bisa simpulkan sendiri ya, kira-kira dari pengalaman yang bisa aku bagikan itu, jadikan pelajaran buat kalian juga. Teman-teman, itu dia sharing pengalaman yang bisa aku bagikan ke kalian, dan sisi negatif kalau kalian melakukan sub for sub buat channel kalian. Lebih banyak kerugiannya dan negatifnya buat kalian. Jadi lebih baik nggak usah kalian lakukan. Baik ajakan sub for sub atau kalian gunakan aplikasi sub for sub. Pokoknya apa aja berkaitan dengan sub for sub kalian nggak usah lakukan. Pokoknya kalian lakukan yang kalian suka sesuai hobi kalian. Jadi kalian menikmati prosesnya, kalian suka membuat videonya, dan nanti kalian lihat sendiri hasilnya pasti memuaskan, dan subscriber datang dengan sendirinya dan viewers juga datang dengan sendirinya. Kalian cukup hanya sabar, dan kalian tetap harus membuat video yang kreatif dan bermanfaat pastinya buat orang banyak. Kalau video kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa bertambah ilmu dengan menonton video kali ini, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan jangan lupa juga kalian share dan leave comment, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tahu video-video terbaru aku. Oke guys, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Bye bye guys.